Alhamdulillah, syukurallah ni'amillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada siang hari ini kita bertemu di masjid yang kita cintai ini. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah termasuk kepada kita dan juga jamaah sini juga, serta Allah kuatkan, Allah mudahkan untuk terus beramal soleh, serta Allah sehatkan, dilancarkan pula urusan di setiap segala perkaranya. Nah, kita ini HP agak gelap-gelap layarnya ya, Bapak ya. Pada kesempatan ini akan masuk rukun iman yang ketiga ya. Setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, ketiga apa? Kemudian jenazah insya Allah akan diberangkatkan dimakamkan di Jawa Tengah, daerah Kebumen. Nanti insya Allah rencana berangkat jenazah dari Bandung ke Sholat Isya. Untuk itu sebelum jenazah terjawab, itu akan dulu menunjuk salam setelah sholat Isya. Setelah kita langsung surat jenazah langsung berangkat menuju ke Jawa Tengah. Semoga diampuni dosa-dosanya ya. Terima iman dan Islamnya pengumuman yang meninggal. Semoga demikian juga diterima amal solehnya ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya, rukun iman yang ketiga ya. Yang ketiga, kan iman itu kata Nabi ya, billah ya, itu kepada Allah. Yang kedua, bimalaikatih ya, kepada malaikat-malaikatnya. Yang ketiga apa? Kitab ya, wa kutubihi ya, yaitu kepada kitab-kitabnya ya. Ya. Dan ini yang saya juga baca di riwayat-riwayat ya, ada yang Rasul yang ketiga, tapi yang lebih kuatnya, lebih juga sesuai gitu ya, bahwa iman yang ketiga itu ya, rukun iman ketiga adalah kepada kitab-kitabnya dulu ya. Karena pasti sebelum ada para rasul itu ya, maka demikian pasti sudah Allah firmankan ya, melalui kitab-kitabnya itu ya. Sehingga jelas bahwa rukun iman yang ketiga itu adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah.
Apa yang dimaksud dengan kitab-kitab Allah itu? Rukun imannya adalah rukun iman yang ketiga, dan kaifiatnya adalah membenarkan dengan keyakinan yang mantap bahwa Allah memiliki kitab-kitab yang telah diturunkan kepada para nabinya sebagai kalam yang sesungguhnya, ya. Artinya bahwa kitab-kitab Allah itu, ya, sudah Allah firmankan, ya, sudah Allah turunkan kepada para nabinya sebagai kalam, yaitu perkataan, ya, perkataan atau firmannya, ya. Kalam disebut juga kan Al-Quran adalah kalamullah, ya, di mana Allah berbicara menurut kehendaknya. Kitab-kitab itu adalah cahaya dan petunjuk yang penuh dengan kebenaran, ya. Nah, ada urgensinya, ya, dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, ini saya sudah letakkan di link itu, ya. Insyaallah nanti mudah-mudahan kalau HP sudah longgar memorinya, saya perbarui lagi, ya. Nah, mengenai rukun iman kepada kitab-kitab Allah ini. Nah, sekarang kita harus tahu dulu apa itu kitab. Kitab itu secara bahasa adalah sesuatu yang ditulis, ya. Itu secara bahasa, ya, gitu. Kalau kita pahami bahasa Arab, ya, apa bahasa Arabnya buku? Kitabun, tuh, ya. Kitabun. Ruang kalau penuh buku berarti ruang untuk bukunya apa? Maktabah, ya, gitu. Kitabun itu buku, ya. Kan buku itu berarti ditulis, kan, gitu. Nah, itu. Jadi secara bahasa kitab itu sesuatu yang ditulis. Tapi yang dimaksud di sini, ya, secara syar'inya untuk iman kepada kitab-kitab Allah adalah kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para rasulnya sebagai rahmat dan hidayah bagi seluruh manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, ya. Nah, itu. Karenanya kita wajib mengikuti apa yang dibawa oleh para rasul, ya, sebagai manusia tentunya diutus kepada mereka, ya, para rasul. Nanti kita akan jelaskan, ya, kenapa diutusnya para rasul. Ini kan belum, ya. Kita masih rukun iman yang ketiga. Karena telah disampaikan pula fungsi kitab ini, ya, sebagai petunjuk, ya, juga kebenaran serta
keimanan kepada kitab-kitab ini adalah senantiasa membawa seseorang itu dekat pada jalan yang Allah ridhoi, ya. Betul ya, nggak ada meja soalnya satu lagi. Tentang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ya. Allah firman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi Muhammad itu kan mengatakan sesuai hawa nafsunya, tidak mungkinnya membawa Al-Quran itu sesuai hawa nafsunya, tidak, ya. In huwa illa wahyu yuha. Dan demikian itu adalah yang dibawanya dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, itu, ya. Artinya semua dari risalah yang disampaikan oleh para nabi tidaklah berdasarkan hawa nafsunya, ya. Tapi itu adalah apa yang diwahyukan oleh Allah, ya, gitu. Nabi dan Rasul, ya, itu. Ada yang mereka itu menyampaikan melalui lisannya, ya, melalui lisannya agar bagaimana beribadah kepada Allah, gitu, ya. Kemudian mereka menyampaikan syariatnya, gitu, ya, dengan lisannya, ya, dengan lisan, itu. Kalau kita baca tentang sejarah para nabi, ya, dalam Al-Quran juga, ya, bagaimana menyampaikan risalah kepada umatnya, ya. Wa ila adin akhahum huda, ya, gitu. Untuk kaum Ad itu apa? Hud, ya, gitu. Kemudian juga wa ila samuda akhahum Solihah, ya, untuk kaum Samud yaitu Nabi Solih, itu, ya. Tuh, wa ila Madyana akhahum Syuaiba, ya. Untuk kaum Madian, nah itu Nabi Syuaib, ya. Jadi masing-masing itu, setiap nabi itu dia mempunyai umat tersendiri, ya, dan menyampaikan melalui lisannya apa yang dia dapatkan dari firman-firman Allah, ya, gitu. Fattaqullaha wa ati'un, kan pada akhirnya juga di surah Asy-Syu'ara, ya. Asy-Syu'ara surat 26, ya, memerintahkan supaya bertakwa dan mengikuti siapa? Mengikuti saya, maksudnya para nabi, ya, gitu. Nabi Nuh sampaikan wa atiun, berarti ikuti saya, ikuti Nabi Nuh. Nabi Shalih menyampaikan wa atiun, ikuti saya, ikuti Nabi Shalih, dan seterusnya, itu sama, ya, gitu. Nah, itu artinya para nabi ini sudah menyampaikan, ya, menyampaikan risalahnya, ya. Ada yang melalui lisannya, gitu, ya. Artinya dia menyampaikan, ya, tentu diwahyukan oleh Jibril, gitu, ya. Jadi Allah menyampaikan pada Jibril, kemudian Jibril menyampaikan pada Nabi, gitu. Ya, sejadi gitu. Karena kan Jibril menyampaikan wahyu, ya, gitu. Jadi Allah sampaikan pada Jibril, gitu, ya. Kalau Al-Quran ada kan dari
Angin sih itu, hidupin aja sedikit. Enggak, ini enggak gelap. Ada jendela. Allah sampaikan ke Jibril, kemudian disampaikan ke setiap nabinya ya. Ya, nabi yang diutus. Nah itu. Ada yang melalui lisannya gitu ya, supaya mengajak beribadah ya. Ada yang difirmankan juga melalui kitab. Nah itu ya gitu. Diberi kepada nabi itu kitab ya, untuk pedoman ya, pedoman agar umat mengikuti kitabnya gitu. Nah itu. Namun apakah setiap nabi punya pedoman tersendiri, kitabnya tersendiri? Tidak disebutkan ya. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Setiap nabi itu diberi kitab ya. Hanya nabi tentu saja ya gitu ya. Nanti kita sebutkan juga ya. Ya palingnya cuman Nabi Daud yang disebutkan kan. Wa ataina Dauda Zaburo ya. Diberikan kepadanya Zabur, kemudian juga pada Musa Taurat, ya. Pada Isa Injil, pada Nabi Muhammad Al-Quran, pada Ibrahim dan Musa Suhuf. Nah itu yang disebutkan. Nah ada pula yang tidak disebutkan. Nah artinya ada yang tadi kan melalui lisannya ya, para nabi itu menyampaikan pada umatnya. Ada yang juga melalui apa yang ditulis, yaitu kitabnya ya gitu. Kitab merupakan firman Allah juga ya gitu. Firman Allah juga. Kitab-kitab ini merupakan firman Allah ya gitu. Karena semua yang difirmankan Allah itu ya, diantaranya juga ditulis di dalam Lauh al-Mahfuz. Nah itu Lauhul Mahfuz ya. Jadi setiap yang telah Allah sampaikan, termasuk pula takdir setiap makhluknya ya, itu telah Allah firmankan, telah Allah tetapkan, telah Allah suruh ya kepada al-qalam, yaitu pena ya gitu, untuk menuliskan apa yang Allah firmankan ya gitu. Begitu juga Al-Quran juga ya gitu. Al-Quran juga kan di Lauhul Mahfuz ada ya, yang fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan ya gitu. Artinya yang disucikan itu adalah malaikat ya, malaikat. Karena itu yang dimaksud adalah Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Jadi demikian ya, sudah Allah firmankan semuanya apa yang disampaikan kepada para nabinya melalui Lauhul Mahfuz ya gitu. Begitu juga Al-Quran. Kalau Al-Quran itu sudah ada ininya ya, sudah ada penjelasannya ya, Al-Quran itu. Nanti kita jelaskan tentang Al-Quran ya gitu. Bahwa Al-Quran ya, asalnya adalah secara bahasa ya, nanti bagaimana, terus dari turunnya Al-Quran ya gitu. Asalnya kan disimpan di Lauhul Mahfuz, jadi kemudian juga di Baitul Izzah ya. Allah firmankan pada Jibril turun ke Sama'ud dunia, kepada langit dunia, sampaikan ke Nabi Muhammad. Berapa tahun? 23 tahun. Iya. Nah, 23 tahun. Nah, itu kalau penjelasan tentang Al-Quran. Kalau kitab yang lain, wallahu alam, saya tidak menemukan ya tentang
Kalau tanggal turunnya ada yang menjelaskan ya. Tanggal turunnya Zabur, terus Taurat, Injil ada yang menjelaskan ya. Ada. Ya. Kalau bagaimana cara ya turunnya kepada para nabinya, nah itu saya belum menemukan ya. Nah itu. Jadi itu juga sama ya. Difirmankan oleh Allah ya gitu. Artinya juga sudah ditulis ya, dalam Lauhul Mahfuz itu ya. Rasul-rasul ya para nabi, para rasul itu sudah ditulis siapa-siapa yang diutus ya gitu. Ya. Yang kalau di Al-Qur'an kan cuma 25 kan, itu juga yang disebutkan ya, tidak semuanya ya gitu. Tidak semuanya dari nabi-nabi dan rasul itu disebutkan dalam Al-Quran, hanya 25 ya kalau di situ ya di Al-Quran. Tapi kalau di Lauhul Mahfuz sudah ditetapkan siapa yang diutus gitu. Ya. Nabi Adam diutus menjadi nabi ya sudah ditetapkan itu juga ya, gitu. Jadi kenapa lebih dulu kitab ya karena emang sudah Lauhul Mahfuznya dulu yang lebih awal ya. Lebih awal Lauhul Mahfuz ya gitu. Sebelum adanya para rasul juga Lauhul Mahfuz sudah diciptakannya gitu. Ya. Karenanya ya, sebelum juga dunia ini, alam semesta ini juga diciptakan, Lauhul Mahfuz sudah ada gitu. Ya. Sudah ada Lauhul Mahfuz gitu. Karenanya iman kepada kitab itu didahulukan dari iman kepada para rasul ya. Nah karenanya nanti kita akan jelaskan itu ya bagaimana bisa nih kita baca ayat-ayatnya ya untuk urgensi ya Al-Baqarah 177 ya itu terus sering dibaca juga ya laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib dan seterusnya kan nanti ada bahwa keimanan itu diantaranya kepada Allah, kepada para malaikatnya, pada kitab, nah itu ya gitu dan seterusnya itu ya gitu. Nah itu Al-Baqarah 177 ya gitu. Itu dekat ya dengan ayat-ayat sebelum ya tentang saum kan dekat itu ya. Tentang saum 183 kan, berarti 177 masih dekat tuh ya. Cuman beda satu halaman, beda satu halaman doang gitu ya gitu. Jadi halaman sebelah kan ini halaman ini tentang saum tuh ya. Halaman sebelahnya itu tentang keimanan ya. Nah itu terus juga yang kita hafal juga Al-Baqarah 285 ini sudah sering kita baca ya gitu. Sifatnya ini global nih. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikatnya, kemudian kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lainnya. Tuh. La nufarriqu baina ahadim
mir rusulih ya gitu. Kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya ya. Nah itu. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Ya. Ghufranaka wa ilaikal masyir. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Rabb kami, dan Engkaulah kepada Engkaulah tempat kembali ya gitu. Dan juga hadis Jibril tentang hakikat iman sudah dijelaskan juga ini ya. Birni anil iman kan itu. Dijelaskan ya. Antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi qala sadaqta itu ya gitu. Orang itu maksudnya Jibril ya, bertanya, terangkanlah kepadaku apakah iman itu. Rasulullah menjawab, yaitu engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir yang baik maupun yang buruk. Orang itu, malaikat Jibril menjawab, engkau benar. Itu bisa dibaca di riwayat Muslim, juga Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Nah itu dari urgensi iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, mencakup apa saja yang harus kita imani kepada kitab-kitab Allah, nanti kita akan jelaskan ya. Nah itu paling di sini saya cek materinya belum ini ya. Berarti selanjutnya adalah bagaimana cakupan ya iman kepada kitab Allah ini. Artinya kita pula membenarkan dengan hati ya, meyakini kitab-kitab Allah ini, mengikrarkan dengan lisan bahwa kitab-kitab ini sudah ada ya, jelas, dan mengamalkan dengan anggota badan. Maka yang wajib diamalkan apa? Al-Quran gitu. Kitab-kitab sebelum Al-Quran hanya kita ketahui ya, hanya kita imani saja gitu ya. Dan isinya itu ya, kalau dijelaskan isinya sebagian maka kita juga imani ya, yang tidak diterangkan juga pasti ada itu ya, kita yakini juga itu. Tapi tidak kita amalkan karena bagaimana ya sudah dihapus dengan syariat Al-Quran itu ya. Kecuali ya, beberapa syariat yang memang diterangkan dalam kitab sebelumnya juga, serta diterangkan juga dalam Al-Quran ya, seperti ya syariat sholat ya, pasti kita juga beramal ya, mengamalkan sholat ya, tentang zakat ya, berarti sama kita juga berzakat ya gitu. Yang berbeda itu tata caranya kan sama, sebelumnya juga sholat, zakat ya gitu. Haji juga kan gitu ya, yang beda caranya doang gitu ya. Diterangkan juga tentang muamalah ya, tentang bagaimana berbuat baik kepada manusia, berkata baik, diterangkan dalam kitab-kitab Allah itu menjelas ya, itu tidak dilakukan lagi ya gitu. Diterangkan pula tentang
bagaimana azab bagi mereka orang-orang yang berdosa, ya. Tentang azab neraka dijelaskan, tentang surga bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itu ya kebahagiaan yang akan mereka dapatkan itu juga sudah jelas pasti diterangkan juga dalam kitab-kitab sebelumnya. Maka kita juga imani. Nah itu. Dan kalau ada syariatnya yang sama dari kitab-kitab atau syariat yang sebelumnya, hanya berbeda dengan caranya saja, ya berarti ya kita amalkan, ya kita amalkan sholat, zakat dan seterusnya itu kan ya amalkan itu ya gitu. Nah itu paling demikian yang bisa dibahas. Insyaallah nanti kita lanjutkan selanjutnya bagaimana cakupan beriman kepada kitab-kitab Allah ini. Insyaallah besok kita lanjutkan pelajaran hadis ya. Wallahu minkum barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa rabbana atina min wa afafna wa asraf. Fid dunya. Aku lakum hada astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.